dalam latihan pelajaran bahasa Inggris, yaitu menjawab soal-soal bahasa Inggris. Dalam hal ini kita akan melatih diri kita atau kita akan berlatih bersama-sama bagaimana menjawab soal-soal bahasa Inggris ya untuk anak-anak kelas SD, untuk SMP dan SMA. Sekarang kita sudah sampai ke video atau latihan nomor 3. Dan saya kali ini akan membahas sebuah contoh soal yang saya ambil dari hindayani.com, yaitu contoh soal bahasa Inggris, English kelas 7, SMP dan Madrasah Sanawiyah ya. Jadi kita akan berlatih lagi seperti biasa dan mudah-mudahan ini akan menambah kemahiran adik-adik semua dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris ya. Saya punya 50 soal hari ini yang kita akan bahas bersama-sama. Salah satunya yang pertama adalah no entrance. Nomor 1, no entrance ya. What does the sign mean? No entrance, what does the sign mean? Artinya apa maksud dari tanda ini, no entrance ya. Kita akan teliti dari A sampai D ya. Ada 4 pilihan. A, we may come in. Kita boleh masuk. Yang B, we can come in. Kita bisa masuk. C, we are allowed to come in. Kita dibolehkan untuk masuk. D, we are forbidden to come in. Tentu saja no entrance ya, tidak ada masuk, tidak boleh masuk, maka jawabannya adalah D, we are forbidden to come in. Kita dilarang untuk masuk ya. Jadi jawaban ini yang benar D ya. Nomor 2, what does the sign mean? Kalau kita lihat di sini, apa maksudnya di sini ya? Kalau kita lihat jawabannya, apa maksud tanda ini? Jawaban di sini adalah A, no smoking, jangan merokok. No cutting, jangan memotong. No entry, jangan masuk. No littering, artinya jangan buang sampah ya. Berarti yang benar adalah no littering. Kita lihat untuk soal nomor 3. Look at the picture carefully. Lihat gambar ini dengan perhatian, dengan penuh perhatian, dengan hati-hati. We can, when you find this sign, you are not allowed to. Ini ada tanda panah ke kanan, ya berarti turn right, belok kanan. You are not allowed, kamu tidak dibolehkan untuk berbelok untuk ke, kamu tidak diperbolehkan untuk 1, belok kanan, turn right. B, turn left, belok kiri. C, go forward, lurus. D, stop. Yang benar adalah, look at this picture carefully. Lihat, perhatikan gambar ini baik-baik. When you find this sign, kalau menemukan tanda ini, Anda tidak dibolehkan untuk belok kanan. You are not allowed to turn right. You are not, tidak dibolehkan untuk belok kanan. Ya. Saya ada, berikutnya adalah sebuah bacaan untuk menjawab pertanyaan 3-7. Ini adalah sebuah pengumuman announcement. Find the answers number 3-7 from the announcement below. Dari pengumuman announcement, the Students Association announces that each student of grade 7 should join an extracurricular activity. Please register at the Student Association office by August 31st. For more information, contact Ida at Students Association office. Student Association. What does the Student Association announce? Yeah? Celebration of Idul Adha, perayaan Idul Adha, kompetisi English debate competition, tidak ada, kita lihat menyatakan English debate competition. Join an extracurricular activity,
Ada, kita lihat ya. Study tour to Bromo Mountain. Maka yang paling tepat adalah join an extracurricular activity. Sekali lagi kita baca, the Student Association announces that each student of grade 7 should join an extracurricular activity. Ya. Kemudian nomor 5, who is the announcements for? Teacher of grade 7, gardener, teacher guru kelas 7, gardener, tukang kebun, headmaster, kepala sekolah, student of grade 7. Maka yang paling tepat adalah students of grade 7. Jawabannya yang benar adalah D. Where do students register? The class of 7A, the Students Association office, teacher room, canteen. Maka jawaban yang betul adalah, karena di sini ada Student Association di bawah, Student Association, maka jawabannya yang benar adalah the Student Association office. To whom should students contact for? To whom should the students contact for more information? Siapa yang harus ditanya? Harus ditanya atau dikontak untuk informasi lanjutan. Selanjutnya, kita lihat bacaannya di sini. The student association that each student grade 7 should join a no extracurricular activity. Please register at Student Association office by August 31st. For more information, contact Ida at Student Association office. Maka jawabannya adalah Ida ya. Jadi anak-anak harus mengkontak Ida ya untuk informasi selanjutnya. When do students register? Kapan harus anak-anak harus mendaftar? Maka kita akan melihat di sini, please register as Student Association office by August the 31st ya. Maka yang benar adalah on August the 31st ya. Read a message below and answer the question 8 and 9 ya. Untuk soal nomor 9 dan 10 kita akan menjawab berdasarkan bacaan ini, berdasarkan pesan ini. Dear Nanda, sweep the floor and wash the dishes please. Don't leave the lamp on, save the energy. Who is the message for? Maka kita lihat kepala suratnya, Dear Nanda, kepada Nanda. Berarti bukan Ninda, bukan Mom, bukan Nanda's mom. Maka ini ditujukan kepada who is the message for, untuk siapa pesan ini? Pesan ini adalah untuk Nanda. Karena di sini kepala suratnya adalah Dear Nanda. Ya. What does mother ask Nanda to do? Sweep the floor and wash the dishes, please. Don't leave the lamp on, save the energy. Clean the room and cook. Tidak ada di sini yang mengatakan cook. Ya. Clean bisa, tapi cook tidak ada. Water, flowers, and wash the dishes. Ya. Wash the dishes. Wash ini maksudnya ini wash. Siram tanaman, siram bunga-bunga, dan cuci piring. Di sini ada cuci piring, tapi di sini tidak ada siram bunga-bunga ya. Water flowers and wash the dishes. Ya, ini seharusnya S ya. Take care of her sister and sleep, tidak ada. Sweep the floor and wash the dishes. Maka yang paling tepat adalah D. Sweep the floor and wash the dishes. Ya. Kemudian kita lihat gambar ini. Look at this picture to answer question number 10 to 11. Number 10 and 11. A, B, C. Ada 3 lingkaran. Where is B? Where is B? B is next to D. Tidak ada D di sini ya. B is in front of C. Tidak ada di depannya C. Ya, in front. Next to itu artinya sebelah D. B berada di sebelah D, tidak ada. B is in front of C. B di depan C,
tidak ada di depan C ya. B is between A and C. B ada di antara A dan C. Adalah benar. B is on A and C. Di atas A dan C. Tentu tidak benar. Maka yang jawaban benar adalah B berada di antara A dan C. Yang benar adalah Ruth. Where is B? B is between A and C. Ya. Kemudian 12 ya. Where is C? C is next to B. Benar. C is beside Q. Salah. C is on B. Tentu salah, di atas. Ini di samping. Ini C berada di sebelah B, yang A. C is beside Q, di samping Q, tentu salah. C is on B, di atas B, salah. C is between A and B, tentu salah juga. Maka yang benar adalah C is next to B. Mother, ini ada sebuah percakapan lagi. Mother, Santi, mop the floor, please. Sure, Mom. Mother, yes there. Jadi, ibu meminta Santi untuk mengepel lantai. Sure, Mom. Santi bilang, okay. Langsung bilang begitu. Maka mami akan bilang, ibu akan bilang, I'm sorry, dear. Salah. Thanks, dear. Betul. Okay, dear. Kurang tepat. Here you are. Tidak salah. Maka yang benar adalah thanks, dear. Terima kasih. Dia tentunya mamanya mengucapkan terima kasih karena Santi langsung menanggap dengan gesit ya. Kemudian ini ada sebuah bacaan lagi. Question number 13, 15 to 15 are based on the following text. Dear Tamara, may I wish you health, happiness, and success in your life. Happy birthday, December the 9th, 1995, December the 9th, 2014. Who is the sender of the card? Kalau siapa yang mengirim kartu itu, kartu ucapan, maka kita akan melihat di bawahnya love, Jojo. Maka yang mengirim adalah Jojo. Why does Jojo send the card? Kenapa Jojo mengirim kartu itu? It's Jojo's birthday. Hari ulang tahunnya Jojo. Jojo yang ulang tahun, Jojo yang kirim kartu. Tentu saja tidak benar. It's Tamara's birthday. Ini ulang tahunnya Tamara. Ini, dear Tamara, may I wish you health, happiness, and success in your life. Happy birthday. Tentu yang benar adalah Tamara. Tapi kita lihat apa jawaban C dan D. It's Tamara's mom's birthday. Ini ulang tahun mamanya Tamara. Tentu salah. Tamara's and Jojo's birthday. Dua orang ini punya ulang tahun. Tentu yang paling benar adalah B. It's Tamara's birthday. Why does Jojo send a card? It's Tamara's birthday. Ya. 16. The following are what Jojo wishes to Tamara, except. Ya. Berikut ini adalah ucapan selamat untuk Tamara, kecuali happiness, success, health, love. Happiness, kebahagiaan, benar. Kemudian success juga benar. Kesehatan juga benar. Ini ada kecuali, except, kecuali. Maka yang salah adalah love. Maka yang kita pilih adalah love. The following are what Jojo wishes for Tamara, except love. Ini sebuah diagram. Mr. Mrs. Handoko. Kemudian ada anak-anaknya dan pasangannya. Ini. Kemudian ini adalah susunan keluarga. Di sini ada I. Di sini ada I. Berarti kita berada di sini I. Ini Tia, Cecilia. Ya. Kita lihat ya contoh. My mother is ... of Mr. Handoko and Mrs. Handoko. Ya. My mother. Ini saya. Ini saya. Kemudian Almira. Ini berarti ini adalah anak putri dari ibu saya, adalah putri dari Mr. Mrs. Handoko.
My mother is the daughter of Mr. Handoko and Mrs. Handoko. Maka adalah daughter. Yang benar adalah daughter. Anak perempuan. Di bawah ini ada sister, saudara laki-laki, saudara perempuan, anak, kemudian saudara laki-laki. Ina and Berta are my. Kita lihat ya susunan kalimatnya. Ina and Berta. Ini ada sayanya di sini. Ina and Berta, Berta and Ina. Ini adalah berarti anak dari Mr. dan Mrs. Handoko juga, perempuan dua, ya, Ina dan Berta. Maka tentu saja Ina and Berta are my aunts, ya, auntie, ya. Ini adalah tante-tante saya. Ini ada paman, kemudian ini ada sepupu, ya, perempuan, sepupu laki-laki. Cecilia is my. Cecilia kita lihat ini I, kemudian Cecilia and Arman. Cecilia is my cousin, ya. Cecilia is my cousin. Aunt Ina and Mrs. Suryas. And Aunt Ina is Mr. Suryas' wife, ya. Husband berarti suami, kemudian saudara perempuan, keponakan, ya. Maka yang benar adalah wife, ya. Mr. Handoko is Bobby's. Mr. Handoko is Bobby's. Kita lihat. Mr. Handoko is Bobby grand. Let's see. Mr. Handoko grandchild. Mr. Handoko is grandfather. Grandfather. Sebentar, kita lihat sekali lagi. Bobby grandfather, maka ini adalah grandfather. Ya. Maka yang benar adalah Mr. Handoko is Bobby's grandfather. Karena ada dua tingkatan di atasnya, ya. Bobby, ini Bobby, ya. Selanjutnya, which one is the correct order? Kalimat ini tentu susunannya tidak benar, maka kita akan menyusun menjadi yang benar, menjadi hi friends, ya. Hi friends, I would like to introduce myself. I would like to introduce myself, maka hi friends 2, 1, 5. I would like. Hi friends, I would like. Hi friends, I would like to introduce myself. 2, 1, 4, 5, 3. 2, 1, 4, 5, 3. Maka yang benar adalah D. The boys reading. The boys reading. Seharusnya ini titik-titiknya berada antara boys dan reading. Karena boys ada dua, ada S di sini, maka bukan is, ya, bukan am, bukan sit, ya. Maka dia akan menjadi the boys are reading, ya. Karena dua orang, ya, atau itu jamak, ya. Ini adalah sebuah daftar. My name is Janis. I am 12 years old. I live in Genuk, Kerajaan Semarang. Here are names of my friends, the ages and addresses. Ya, ini adalah daftar nama-nama temannya, kemudian jenis kelamin, umur, dan alamat, ya. Kita lihat soalnya. How old is Janis? She is ... years old, ya. Kita lihat, my name is Janis, I'm 12 years old. Maka yang benar adalah 12, ya. Umurnya 12 tahun. Tamtam lives at. Tamtam lives at. Kita lihat di sini Tamtam. Tamtam is a boy, lives in, addressnya 6 Jalan Kamboja, Semarang. Tamtam
lives at 6 Jalan Kamboja, Semarang. 25, jawabannya adalah D. Kita lihat sebuah bacaan ini untuk menjawab pertanyaan berikut ini. The Jackson family, keluarga Jackson. Mr. Jackson is an American teacher, but he lives and works in Denpasar. Ya. Mr. Jackson adalah seorang guru dari Amerika, tapi dia hidup dan dia tinggal dan bekerja di Denpasar. But he lives and works in Denpasar. He teaches English at SMP 8. Dia mengajar bahasa Inggris di SMP 8. He is a very good teacher. Dia adalah guru yang baik. His students like him. Siswa-siswanya menyukainya. His wife is an Indonesian. Istrinya adalah seorang Indonesia. She comes from Medan. Asalnya dari Medan, istrinya. They have one son and one daughter. Mereka memiliki satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. The children go to a primary school. Anak-anaknya sekolah di sekolah dasar. Mr. Jackson's house is made of wood. Rumah Mr. Jackson terbuat dari kayu. It has 5 rooms. Memiliki 5 kamar. A kitchen, 1 dapur, a bathroom, 1 kamar mandi, a living room, 1 kamar tamu, and 2 bedrooms, ya, dan 2 kamar tidur. The Jacksons have a housemaid to help Mrs. Jackson to do the housework. Keluarga Jackson memiliki pembantu, seorang pembantu untuk membantu Nyonya Jackson mengerjakan pekerjaan rumahnya. The maid comes from Bantul. Jadi pembantunya itu datang dari Bantul. Kita lihat pertanyaannya, what does Mr. Jackson do? He is, ya, kalau kita what does Mr. Jackson do? He is an American teacher. Maka di sini adalah jawabannya A father, B a teacher, C a student, D a housemaid, ya. Maka yang betul sesuai dengan bacaan ini adalah what does Mr. Jackson do? He is a teacher. Kemudian yang pertanyaan selanjutnya, where do the Jacksons stay? Where do the Jacksons stay? In Denpasar, B in Bantul, C in Medan, D in America. Maka yang betul adalah he lives and works in Denpasar, ya. Berarti dia tinggal di Denpasar. Where do Jackson stay? In Denpasar. She comes from Medan, line 3. The underlined word refers to Mr. Jackson's, ya. She comes from Medan. Mungkin she ini yang di garis bawahi, tetapi lupa di garis bawahi sama yang bikin soal. Maka jawabannya adalah Mr. Jackson's underlined word refers to Mr. Jackson's wife, ya. Suami atau istri dari Mr. Jackson, ya. Kemudian selanjutnya, Mr. Jackson's house is made of wood. The sentence means made of wood. Kita lihat A, Mr. Jackson is a carpenter, tukang kayu. Mr. Jackson likes to collect wood. Mr. Jackson suka mengumpulkan kayu. The materials of Mr. Jackson's house are from wood. There is a lot of woods in Mr. Jackson's house, ya. Maka yang paling tepat adalah bahan dari rumah Mr. Jackson is kayu, adalah wood. Maka yang paling betul adalah the materials of Mr. Jackson's house are from wood, ya. Kemudian nomor 30, Mr. Jackson's house has a kitchen and private room. A. Terus B-nya a living room and garage room. Ruang tamu dan garasi, kamar garasi, a living room and a bathroom. C, sedangkan D, a bedroom and prayer room. Maka yang benar sesuai dengan bacaan ini, living room and bedrooms. Ya, maka yang benar adalah a living room and a bathroom. C, ya.
Kita lihat the sign means, ya, adalah tanda ini ada gambar anjing, gambar kucing, gambar monyet, dikasih palang, ya. Maka ini artinya A, don't be noisy please, jangan ribut. B, don't take photographs, jangan memotret, ya. C, don't bring pets, jangan membawa binatang peliharaan. Keep off the grass, jangan menginjak rumput. Maka yang benar adalah don't bring pets, ya. Karena di sini ada dikasih palang, larangan, dan ada gambar-gambar binatang piaraan yang bisa pelihara, misalnya kucing, anjing, monyet, ya. Kemudian ada announcement di sini untuk menjawab soal-soal berikut adalah pengumuman. To all students of SMP 1 Sungai Selan, every Saturday you must wear sport clothes. The students who ignore this announcement will be given sanction. 32. What is the topic of the announcements above? Apa topik judul masalah yang dikemukakan oleh pengumuman ini? The sport clothes of SMP 1 Sungai Selan. Pakaian olahraga SMP 1 Sungai Selan. A new regulation for students. Ya. Aturan baru untuk siswa-siswa. Students ignorance. Ya. C. Kecuekan siswa-siswa, ignorance, ya, tidak mau tahu. Student sanction, ya, sanksi untuk siswa-siswa. Maka yang kira-kira yang paling mendekati adalah ini bisa jadi adalah juga sebuah new regulation, aturan baru, sport clothes of SMP 1 Sungai Selan. Maka kira-kira yang paling tepat adalah what is the topic of the announcements above, ya. Maka adalah the sports clothes of SMP 1 Sungai Selan. Ya, jawabannya adalah A. Student will get punishment if they 1. Come late, tentu bukan itu, ya, karena tidak ada di announcement ini. Absent, tidak hadir. Obey the new rule. Dihukum jika mereka mengikuti rule yang baru atau aturan yang baru. Kemudian, don't wear sport clothes. Student will get punishment if they don't wear sport clothes, especially on Saturday. Yeah. Kemudian, the students of SMP 1 Sungai Selan must wear the sport uniform ... a week. Ya, ini hanya ditulis every Sunday. Mereka harus menggunakan pakaian olahraga. Maka jawabannya adalah 1 kali, once, 2 kali, twice, 3 times, 3 kali, 4 times, 4 kali. Maka yang benar, karena di sini adalah 1 kali, maka jawabannya once a week, 1 kali seminggu. Ya. Kita lihat pertanyaan selanjutnya. Ada di dalam kotak ini bacaan size M, ukuran M, made in USA, buatan Amerika, 100% silk, ya, 100% bahan pakaian, apa namanya ya, pakaian yang lembut, ya. Cuma saya lupa dalam bahasa Indonesia. Dry clean or hand wash. Harus tidak boleh dicuci dengan air. Dry clean harus dicuci kering, kemudian atau tidak boleh, atau dicuci dengan tangan. Jadi kita tidak boleh mencuci menggunakan mesin cuci di sini untuk bahan ini, ya. Silk ini adalah sutra, 100% sutra, ya. The label tells us about the information of clothing, informasi mengenai pemeliharaan pakaian, size of clothing, ukuran pakaian, the material of clothing, material bahan pakaian, the price of clothing, ya. Maka ini ada bisa juga size of clothing, maka material juga ada di sana informasinya, harga tidak ada, tapi yang benar kira-kira yang paling tepat adalah the information of clothing, ya.
Ya, information of clothing, bagaimana memelihara pakaian itu. Ya. Size bisa kita masukkan di size, tapi di sana juga ada material clothing. Ya. Which of the following sentences is true? You should iron. Mana kalimat-kalimat yang benar? You should iron. You should iron. You should bleach. Kamu harus memutihkan. You have to dry clean. Kamu harus mencuci kering. Ya. Dry cleaning istilahnya. You should use hand wash. You should not use, tidak boleh mencucinya dengan tangan. Tentunya informasi ini terbalik dari informasi di sana. Maka yang paling tepat, you have to dry clean. Kita harus mencucinya dengan dry cleaning. Ya. Ini kembali kita lihat sebuah susunan kalimat yang diacak. Ya. Bagaimana susunan yang benar? Saya mencoba memecahkan persoalan ini karena kalau saya lihat saya juga tidak bisa membentuk menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Kalau kita 2, 5, 3, 1, 4, 6, 7, 2, they have to school. Seharusnya ini berarti they have to school. They have to go to school mungkin bisa, atau ada kekurangan di sini. Ya. Maka saya anggap ini salah karena A, 2, they, 5. 5 ini go. They go. 3, to school. Tidak bisa ya, tidak bisa. Nah, maka kita coba yang B, 2, they have. 4, breakfast before my sister go to school. Ya, kira-kira. Sekali lagi, they have breakfast before my sister go to school. They 2 have 6 4 2 6 4 1 2 sekali lagi ya, they have breakfast before my sister go to school. Karena ini tidak tepat di mana angkanya ini, jadi kesulitan menyusunnya. They have 2, 6, 4, 1, 7, 5, go to school ya. Jadi yang paling tepat adalah B ya. They have breakfast before my sister go to school. Kalau kita lihat nomor 7, have 6 dari awalnya saja sudah tidak tepat ya. Maka yang paling tepat adalah B ya. Kita lihat di sini, happy birthday, may God always bless you, Lita and family. Ya. Ini sebuah kartu ucapan juga, ucapan ulang tahun. May God bless you. The underlined word means glorify, menaikkan derajat. Ya. Blame ini blaming ya, blaming ya. Admire ya, blaming ini ya, bahasa Indonesia adalah apa ya, blaming ya, bahasa Indonesianya tapi blaming itu adalah menyalahkan bisa ya. Admire mengagumkan, ignore membiarkan ya, ignore. Maka yang paling tepat adalah may God always bless you, glorify ya, glorify ya.
Kita lihat what do they use the card for? To appreciate someone, untuk menghargai seseorang, to congratulate someone, untuk menyelamatkan seseorang, to applaud someone, untuk menepuk tangankan seseorang, to say something. Tentu yang paling tepat adalah karena ini adalah happy birthday di atas, maka untuk to congratulate someone. May God bless you. What does the underlined word refers to? The writer, sang penulis, the reader, pembaca, the sender, pengirim, the receiver, penerima. Maka yang paling tepat adalah bukan penulis, bukan pembaca, bukan pengirim, maka yang paling tepat adalah penerima, they, the receiver. Ya. Arrange the following words to make good sentence. Ya. Ini juga sama, kalimatnya panjang, tentunya agak sedikit sulit, maka kita akan mencoba dengan menelaah satu-satu. Ya. Tapi sekali lagi ini juga nomornya berada di tempat yang tidak tepat, maka kita harus sedikit berusaha menjawabnya. Ya. 5 itu adalah 1, 2, 3, 4, 5. The palm, 5. The palm, 4. Be careful. The palm, be careful. Maka dari awalnya saja sudah tidak betul. The palm, be careful. 4. Nomor B, kita be careful not to use. Be careful not to use 4, 1, 5. The palm with, ya, 2, 7 other liquid except water. Maka yang paling tepat adalah B, ya. Menurut saya karena ini sudah sempurna artinya. Kalau kita lihat C-nya mulai dari 7, the liquid, other liquid, tentu saja tidak, dari awalnya juga sudah tidak betul. Other liquid, be careful. 4, kemudian be careful, ini bisa be careful not to use, be careful not to use other liquid with palm for water. Ini juga susunannya sudah tidak betul. Maka kira-kira yang paling tepat adalah B, ya. Susunannya adalah demikian ini, ya. Kita lihat ini sebuah surat, ya. Dear Prita, hello, my name is Ida. I'm from Banjarnegara, a small town in central Java. Now I'm 12 years old and study in Rakit Junior High School, grade 7. I have a sister, Dinda. She is 10 and still in elementary school. My sister has straight hair, but I don't. Mine is a little bit wavy. Anyway, we have the same hobby, singing. Prita, I want to be your pen friend. I know your name from a magazine. Would you be my pen friend? Please reply. Seharusnya bukan tidak ada reply di sini. Harusnya replay. Reply, bukan play. Reply. Reply ini tulisannya tidak pakai A. My letter and tell me more about you. To whom the letter addressed, dan ini pun harus ada ed di sini. To whom the letter addressed, ya. Address seharusnya seperti itu. Maka di sini kepada siapa ditujukan surat itu? Karena di sini ada kepala suratnya dia Prita, maka yang tepat adalah ditujukan ke Prita. The address, the letter was addressed to Prita. Ya. Where does Ida go to school? Ida pergi ke sekolah kemana ini? Coba kita lihat Ida. Hello, my name is Ida. I am from Banjarnegara, a small town in central Java.
I'm 12 years old and study in Rakit Junior High School. Ya. Junior High School. Where does Ida go to school? SMPN Rakit Elementary School, Rakit Senior High School, Banjar Negara Junior High School. Maka yang paling tepat adalah SMPN Rakit. Yang tepat adalah SMPN Rakit ya. Di sini kita lihat I'm and study in Rakit Junior High School and study in Rakit Junior High School grade 7. Nah, itulah ya. How old is the writer? She is ... years old. Ya, the writer. Now I'm 12 years old. Umurnya 12 tahun ya. Berapa umur yang menulis? She is 12 years old ya, karena di sana tertulis 12. I'm 12 years old. Sini seharusnya ada S ya. What is the purpose of the text ya? What is the purpose of the text? Apa tujuan dari teks itu? Telling experience, menceritakan pengalaman. Asking for information, menanyakan informasi. Introducing someone, memperkenalkan seseorang. Getting pen friend. Coba kita lihat di sini isinya. Peter, I want to be your pen friend. I know your name from a magazine. Would you be my pen friend? Maka tentu saja adalah getting a pen friend. Dia ingin memiliki sahabat pena. Getting a pen friend. Ya. Kemudian soal selanjutnya 46. Ini ada sebuah percakapan. Hi, my name is Jody. Hi Jody, I'm Amel. ... tanda tanya. Semarang. We have just moved here. We have just moved. Ini seharusnya ada ed di sini, ada d di sini di akhirnya. Maka kalau kita lihat percakapan ini, hi my name is Jody. Hi Jody, I'm Amel. Seharusnya apa ini? Where do you come from? Kamu asalnya dari mana? Bisa. Where are you going? Kamu pergi kemana? Bisa juga. How are you? Apa kabar? And you? Ya. My name is Jody. Hi Jody, I'm Amel. Where do you come from? Maka yang paling tepat adalah bukan bertanya kemana kau pergi, bukan bertanya how are you, bukan bertanya and you, ya, tetapi karena di sini ada Semarang, maka yang benar adalah kita bertanya kamu asalnya dari mana? Where do you come from? Mereka baru berkenalan di sekolah rupanya ya. Kemudian pertanyaan nomor 7, soal nomor 47, ini juga sebuah percakapan. Excuse me, are you Fitra? No, I'm not. I'm Tia. Oh, ... never mind ya. Jadi rupanya ini salah terka ya. Excuse me, are you Fitra? Maaf, apakah kamu Fitra? Bukan, saya Tia. Oh, nah, maka kalau orang salah bersikap kepada seorang, maka tentu dia akan bukan jawaban selain I'm sorry ya. Mungkin jawaban yang benar adalah I'm sorry karena dia akan meminta maaf ya, karena dia salah. Kemudian bukan lantas bertanya how are you atau I see, really bisa juga I see. Tapi kalau kita melihat jawaban dia never mind, berarti dia meminta maaf. Maka jawaban yang betul adalah I'm sorry ya. Excuse me, are you Fitra? No, I'm not. I'm Tia. Oh, I'm sorry. Never mind. Tidak apa-apa. Ya. Ini percakapan lagi Tika Jane. Ya. Jane, what is your hobby? Swimming. And how about you? ... I do it on morning. I do it on Sunday morning. Dia menjawab, apa hobimu? Halo, Jane. Apa hobimu? Jane menjawab, swimming, berenang. And how about you? Dan kamu, apa hobimu? Kira-kira artinya tersirat seperti itu. Maka to make fried chicken, membuat nasi goreng pada pagi hari. Ya. Hobi. Play running, bermain lari-larian. Singing,
I do it on Sunday morning. Like jogging. Maka yang paling tepat adalah I like jogging, I do it on Sunday morning. Maka yang tepat adalah kira-kira day. I like jogging. Ya. Look at the picture. Lihat ke gambar ini. The woman is. Ya, ada sebuah gambar ibu-ibu atau seorang wanita sedang di kali dan meletakkan pakaiannya di atas batu. Cooking meals, ya, masak makanan tentu tidak mungkin kalau di sungai. Washing clothes, ini paling mungkin, ya. Tapi kita lihat di dua, washing clothes ini mencuci pakaian. C, sweeping the yard, menyapu halaman, ya. Tidak, ya. Swimming now, berenang, ya. Tentu yang paling tepat adalah look at the picture, lihat gambar. The woman is washing clothes. Seharusnya paling tepat adalah clothes, ada S-nya, ES-nya di sini. Ya. Look at these pictures, lihat gambar ini, tapi tidak begitu jelas. Ya. The picture number 2, kira-kira number 2 ini nomor 1, kemudian ini nomor 2, 3, 4. Ya. Kira-kira mat. Mat adalah tikar. Pillow, A, mat, tikar. B, pillow. Pillow itu bantal. Bed cover, C itu bed cover, penutup bed. Ya. Rolling pillow, bantal guling. Ya. Maka yang paling tepat nomor 2 kira-kira yang ini. Ya. Menurut saya, karena ini tidak jelas tulisannya. Maka, and look at this picture. The picture number 2 is pillow, adalah bantal. Ya. Ya, demikian latihan kita kali ini. Kita sudah mengerjakan 50 soal. Mudah-mudahan ini menambah pengetahuan kalian dalam menjawab soal-soal bahasa Inggris. Dan saya harap Anda mengerti semuanya. Dan jika ada pertanyaan, jangan ragu. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar agar saya bisa kembali membawakan pelajaran selanjutnya atau menjawab pertanyaan khusus kalian, ya. Mungkin kalian punya kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan soal bahasa Inggris. Tentu saja tidak salah. Kalian tetap menonton video-video saya di berikutnya. Jangan lupa di subscribe bagi yang belum subscribe. Like, kasih like, tentu dengan like buat kita terus semangat, ya. Kemudian jangan lupa di share, ya. Kasih tahu teman-teman kalian, kasih tahu ibu-ibu bapak kalian, dan siapapun yang kira-kira memerlukan channel ini, agar mereka juga bisa tetap bisa latihan menjawab soal-soal bahasa Inggris. Ya. Share di media sosial, kalian punya Facebook, kalian punya Twitter, ya. Silakan di-share di sana, kasih tahu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman kalian juga bisa belajar seperti kalian, ya. Oke, saya cukupkan sampai sekian. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa lagi.